Kalau tadi Pak Eri sudah katakan, nih ada uangnya, gitu kan? Ini kecurigaan. Bahkan ini dibahas sampai RDP kan Pak. Bener nggak sih mereka tuh mau murni membela masuk timnas Indonesia, nggak ada duitnya, gitu kan? Pak Eri memang sudah kasih jawaban, gitu kan? Silakan dicek. Ya, yang penting mereka itu gini loh. Satu, mereka kenapa mau gabung? Saya sudah bilang bahwa mereka harus diyakinkan kita punya program yang serius. Oke. Karena itu kenapa waktu itu salah satu propaganda, mungkin propaganda yang menarik mereka ketika Indonesia lawan Argentina. Siapa sih pemain di dunia nggak mau lawan Argentina gitu? Nah itu propaganda. Ya, karena itu ingatlah setelah SEA Games langsung kita bawa Argentina. Itu bagian dari propaganda. Supaya kita bisa ngasih lihat, oh kita ini sudah disorot pemberitanya di dunia. Dan itu ya tools alat mudah untuk campaign. Nah di situ setelah itu baru kita buka, ini loh programnya. Ini loh keseriusan kita. Ya kan? Dan mereka ngerti ya bahwa wah ini menarik buat juga menaikkan status dan value-nya mereka. Jadi secara ekonomikalnya ada, tetapi bukan kita yang kontrol. Itu market. Ya kalau mereka tiba-tiba dapat sponsor dari A, B, C, ya itu market. Sama ketika sosial media dia, ini kembali ke sosial media. Ketika mereka hit dari nobody menjadi 4 juta, ya itu resikonya mereka juga gitu. Nah ini yang kita melihat sebuah kesinambungan yang memang kita buka untuk bagaimana akses ini kita buka secara baik. Tapi ya kembali profesional dan transparan. Gitu. Soal propaganda, soal campaign, kita jadi tahu bahwa ternyata saat kemarin mendatangkan Argentina, termasuk salah satu hal itu untuk membuka mata para pemain. Iya kalau nggak katanya, ya kan? Kita mau Piala Dunia, mau ke Olimpiade. Mana? Oke. Ya dengan kita bawa Argentina, ya itu, wah serius ya gitu. Sekarang di titik ini, begitu sudah banyak pemain diaspora bergabung, masih ada rencana lagi Pak? Harus. Untuk propaganda lagi? Enggak, bukan. Sekarang udah bukan propaganda. Sudah bukan kita harus lagi. menjadi bagian menaikkan daripada ranking kita. Gitu. Tetapi ya kita harus berani melawan tim yang lebih besar. Kemarin timnas putri kita lawan Belanda kalah 15-0, so what? Tapi kan apa yang mereka alami selama training di Jepang sebulan, lalu juga main dengan Belanda, saya rasa pemain putri kita akan lebih baik. Ya mudah-mudahan kita lihat nanti di AFC Laos ini. Karena rata-rata ini sangat muda. Ya 17, 20, ya 19, ya jadi rata-rata sangat muda. Masih panjang berjalan mereka. Ya jadi ya kan? Kita harus kalau bisa ya 5-6 tahun lagi timnas putri kita juga dalam posisi yang kompetitif. Ya kemarin seperti futsal setelah 14 tahun juara. Akhirnya. Iya kan? Karena apa? Simple, program. Waktu itu saya bilang sama pimpinan futsal Michael Rath, sekjennya dan seluruh in futsal, ya ini ada kejuaraan AFF, coba kita bikin training camp 2-3 bulan. Kalian mulai tanding, nggak bisa datang. Ternyata ya rezeki anak soleh buat semua pengurusnya, termasuk kami di PSSI, setelah 14 tahun juara juga ya rezeki anak soleh. Nah kita bangun lagi sekarang bola pantai. Ya kan, karena ya kita negara kepulauan, ya kita coba bangun bola pantai gitu. Jadi ini program PSSI gede loh, bukannya hanya kayaknya yang sepak bola semata, tapi ini ada yang lain-lainnya ya memang tadi kembali tanpa dukungan pemerintah, tanpa dukungan private sector, tanpa dukungan kita semua berat. Pak Eri katakan tadi, saya tidak suka memisahkan antara pemain diaspora dengan pemain lokal, semuanya menyatu kok, semuanya para pemain timnas. Tapi sebenarnya realitanya di mata para semuanya supporter ataupun juga masyarakat Indonesia masih ada yang membedakan hal itu Pak. Sehingga kemudian tapi mayoritas enggak. Ketika kemarin, tapi masih ada Pak yang bersuara setidaknya. Yakin Pak sedikit. Karena gini Pak, ketika kemarin melihat Ramadan Sananta mampu mencetak 2 gol, mereka mengatakan bahwa tuh kan yang cetak gol adalah pemain lokal, jadi dikasih dong kesempatan pemain lokal untuk lebih banyak lagi masuk timnas. Kita kasih. Contoh di Liga. Terlepas kita menambah pemain asing di Liga. Karena memang kalau kita lihat kenapa kita ranking 6, karena di AFC itu ada hitungan poin bagaimana klub-klub kita bisa perform.
Nah, aturan itu kenapa sekarang 8 pemain asing, 6 di lapangan, 2 bench. Ya, tetapi ingat, kita ada proteksi loh. Semua pemain tim nasional yang di liga harus dimainkan. Tidak aja saya rasa liga di dunia atau federasi yang punya intervensi kuat seperti PSSI dengan liganya hari ini. Tetapi liga dikelola secara independen, tapi kita bilang mindsetnya harus sama. Ingat loh, liga sekarang banyak dapat duit, liga dapat sorotan karena timnas juga. Ya kan? Karena apa? Hari ini propaganda terbaik kembali buat buat sepak bola Indonesia ya timnas, bukan liganya. Nah, mereka ngerti, akhirnya mereka punya komitmen yang sama. Oh, ingat di Liga 2 harus ada U21, U23. Oh, timnas harus dimainkan. Ini yang kita lihat, makanya kembali mindsetnya harus sama. Bukan ego masing-masing. Nah, kalau kita lihat sekarang Liga sendiri dengan ada Elite Pro Academy dan lain-lain, dengan wasit yang bersih, dan kan kayaknya nggak ada di ketua PSSI di negara lain jadi ketua wasit, kayaknya nggak ada deh. Kemarin saya paparin waktu acara FIFA, mereka pada ketawa. Tapi saya bilang tidak lama, mungkin tahun depan udahan. Setelah Liga 2 kita bersih. Dan saya bawa ya Ogawa yang dari Jepang yang bersih untuk mimpin ini. Ya kita juga nggak boleh terlalu anti asing. Kenapa? Ya memang sistem kita ini tertinggal. Jadi ya kita perlu ada intervensi-intervensi dari negara-negara lain yang punya sistem persepak bolaan lebih baik dari kita. Gitu. Baik. Ya, itu yang saya bilang. Jadi saya kembali mengingatkan semua supporter, negara kita ini negara Pancasila, sangat menghormati perbedaan agama, ras, kultur segala. Ya apalagi ini. Baik. Ya kan, punya darah Indonesia, kita nggak boleh beda-bedain. Terakhir, Pak Erick, penutup singkat saja. 2025 sudah di depan mata, 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia juga sudah menjadi planning kita, setidaknya, tapi Desember juga yang terdekat ada AFF dan sebagainya. Rencana ke depan, target ke depan, bukan hanya untuk timnas, tapi liganya juga yang harusnya upgrade secara peringkat dan sebagainya. Planning apa? Program apa? Kalau liga kita tadi sampaikan, liga manajemen sudah punya komitmen. Ya, menjadikan liga kita bukan nomor 6 lagi di Asia Tenggara, tetapi kalau bisa nomor 1 atau nomor 2. Karena dengan liga yang baik, kualitas pemain tim nasional kita yang dimain di liga juga naik. Ini mesti ingat loh. Ya, karena bertanding di liga itu lebih banyak daripada tim nasional. Dan klub-klub, kenapa kemarin saya juga bawa event besar di Indonesia, di Jakarta dan Bali, mengenai FIFA Club Management, dan itu semua klub sepak bola di Indonesia yang main di liga diundang kemarin, silakan tanya. Ya saya ingin mereka juga benchmarking dan mengerti pola pikir ke depan gitu. Itu yang kita sekarang dorong untuk punya benchmarking dan standarisasi lebih tinggi. Gitu. Itu liganya. Terakhir juga singkat saja Pak, untuk timnasnya, targetnya ke depan. Bisa evaluasi nanti. Tunggu evaluasi dulu Pak. Jadi AFF, SEA Games, U17, U20, kita akan 2 minggu ke depan ada evaluasi. Evaluasi kita tunggu nantinya. Terakhir lagi juga nih Pak, ada berapa pemain diaspora lagi yang mau didatangkan di 2025? Listnya pasti sudah ada dong Pak? Nggak ada. Ini tergantung dari kepercayaan mereka ke kita, dan kita membutuhkan mereka sesuai dengan tadi jumlah pemain dan strategi masing-masing pelatih. Jadi nggak pernah ada gitu. Kalau di netizen listnya banyak ya biarin aja, namanya juga cita-cita. Ya. Emang kita kayak shopping ke supermarket atau ke mall, oh ya ayo gabung, nggak segampang itu. Ada foto bareng dengan Romeni kan kemarin Pak. Tidak segampang gitu kan? itu mereka gabung ke tim nasional kita. Tidak segampang itu. Percaya Mas. Romeni? Loh, itu proses panjang, hampir 3-4 bulan. Baik. Dan saya masih terus meyakinkan dia kemarin setelah kalah dengan Jepang, ya saya tanya, are you sure? Gitu loh. Dia menjawab, yes, I want to be part, katanya saya mau buktikan saya bermanfaat. Besoknya dia main bola.
sama anak-anak. Makanya luar biasa kita itu. bertanya nih, karena biasanya kan sama pemain diaspora posenya adalah salaman, kali ini gayanya beda. Ya karena kan? masih proses. Oke, kita tunggu nunjuk. nanti bagaimana prosesnya. Kalau udah salaman tuh udah ini. Gitu. Oke, Pak Erik terima kasih Ya, sudah berbincang. Kita masih. juga jadi tahu bagaimana rencana ke depan dari Timnas, termasuk juga segala hal yang berkaitan dengan sepak bola tanah air. Ya. Sukses Pak Erik Thohir Masih. bersama juga dengan para pemain Timnas dan juga semoga PSSI bisa mengantarkan Timnas mencapai targetnya. Yes. Mohon support, mohon doa. Akhir kata, saya Putri Viola pamit. Sampai jumpa.